Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara yang mendukung penegakan HAM. Prinsip negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga yaitu adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Yang selanjutnya yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Selanjutnya yaitu adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan atau equality before the law. Yang terakhir yaitu adanya peradilan administrasi. Penegakan HAM. Penegakan HAM sendiri yaitu sebagai negara hukum, maka dalam upaya menegakkan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pengajaran. Maka untuk mencapainya pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan beasiswa pada anak berprestasi, tetapi dari segi ekonomi kurang mampu dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketetapan MPR, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah Komnas HAM melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 9 yang menegaskan bahwa tentang hak untuk hidup. Maka manakala terjadi pelanggaran terhadap hak ini, maka pemerintah menggelar peradilan HAM. Negara Indonesia sebagai negara hukum. Nah, bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan atau welfare state yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandaskan ide-ide kreatif dan inovatif. Maka negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya. Mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika, hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau res stat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua yaitu sistem konstitusional, artinya pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Yang selanjutnya yaitu negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip sebagai berikut. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang selanjutnya penerapannya, dalam penerapannya prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945 yaitu adanya perlindungan
terhadap hak asasi manusia atau HAM seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang berbunyi kalau warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 28A berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga diatur pada pasal 28B yang berbunyi ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C yang berbunyi sebagai berikut, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga sebagainya yang telah diatur pada pasal 28D, 28E, hingga pasal 28C. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.